kesembuhan. Kami yang sakit boleh disembuhkan, yang berat Tuhan Yesus telah melepaskan. Dan juga jika ada kami ada masalah, Tuhan Yesus telah menyelesaikan dan berjalan bersama kami. Dan kami menyembah Allah yang hidup, sehingga kami mempunyai pengharapan dan kami memperoleh dan sejahtera yang Tuhan telah berikan bagi setiap masing-masing kami. Siap Tuhan untuk menyembah-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Persilakan duduk kembali.
Bersamamu Tuhan Yesus kami lama. Rancanganmu Tuhan Yesus adalah rancangan yang sempurna. Karena rancanganmu Tuhan adalah rancangan kebenaran. Karena Engkau mengetahui kami Tuhan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji beserta nama-Mu pada malam hari ini. Kami buka ibadah pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Kita berakhir
Silakan maju ke depan, menuju jalan.
Kami Tuhan memiliki Engkau, Allah kami yang setia. Karena hanya Engkau Tuhan Yesus satu-satunya Allah yang setia. Walaupun kami Tuhan, anak-anak-Mu yang tidak setia, tapi Engkau tetap mengejar kami. Engkau memegang tangan kami, supaya kami Tuhan tetap terus bersama-sama berjalan di dalam rencana-Mu. Karena kami tahu Tuhan, dalam rencana-Mu tidak ada yang mustahil buat kehidupan kami. Dan kita setia untuk ada di dalam panggilan Yesus. Persiapkan hatimu dan hatiku untuk menerima firman hari ini. Yesus.
kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allahku atas segala kasih kemurahan yang Tuhan sudah berikan kepada kami jemaat-Mu, di mana kami telah banyak memuji dan besarkan nama-Mu. Kiranya setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa telah menikmatinya menjadi upah-upah yang harum di hadirat-Mu, yang bisa kami persembahkan kepada Tuhan. Sempurnakan setiap pujian kami Tuhan. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Siapkanlah hati kami Tuhan. Biarlah kami menyiapkan tanah yang terbaik dari hati kami, sehingga benih firman-Mu akan tertabur, tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami ingin Tuhan sesuatu terjadi tengah-tengah kami. Pada saat firman-Mu ditabur, sesuatu terjadi, kebangunan rohani boleh terjadi, mujizat Allah boleh terjadi, urapan Allah boleh terjadi. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Taruh perkataan yang benar di mulut hamba-Mu untuk menyatakan rahasia Injil Kerajaan Surga kepada jemaat-Mu, sehingga apa yang Bapa rindukan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, apa yang Bapa mau untuk kami perbuat di dalam kehidupan kami, Engkau nyatakan pada saat ini. Kami sambut firman-Mu dengan lemah lembut Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Firman Tuhan adalah suatu hal yang luar biasa, yang senantiasa kita dengar, kita baca, kita nikmati dalam setiap kehidupan kita. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Firman itu adalah kebenaran. Kebenaran itu akan menuntun kita untuk hidup di dalam iman, dan iman itu akan memerdekakan kita. Karena Tuhan berkata dalam setiap doa kita, biarlah kita meminta kepada Allah Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, yaitu Bapa kita yang luar biasa itu, untuk memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu, supaya kita dapat mengenal Allah dengan benar. Untuk mengenal dan mempelajari Allah dengan benar, kita akan belajar tentang firman Tuhan yang akan kita pelajari di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-31. Satu ayat ini kita akan baca bersama-sama. Kami undang bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Satu ayat ini kita akan baca bersama-sama dan kita akan aminkan bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-31. 2, 3. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Amin. Silakan duduk kembali. Pada suatu saat di mana saya berkata-kata atau konseling, sharing dengan teman saya seiman, dia berkata, aku sudah berbuat ini, berbuat itu, tetapi seringkali apa yang aku kehendaki itu tidak terjadi. Aku menginginkan seorang itu berbuat kepadaku seperti apa yang aku perbuat, tetapi itu tidak terjadi dalam kehidupanku. Dan saya ingatkan dia tentang firman ini. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, mungkin itu kita ingin dianggap, mungkin itu kita ingin dihormati, mungkin kita ini ingin mendapatkan kebaikan dari seseorang, maka perbuatlah juga demikian kepada mereka. Tuhan merintahkan atau Tuhan mengingatkan kepada kita melalui firman-Nya saat ini. Sebelum mereka melakukan kepada kita, biarlah kita perbuat terlebih dahulu kepada mereka. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa segala sesuatu itu ada masanya. Dan dalam Galatia, lihatlah, jangan sesat, kata Tuhan. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Kalau kita menabur kebaikan, kita melakukan kebaikan dalam kehidupan kita, maka kita akan menuai kebaikan pula. Kalau kita bermurah hati, suka memberi, maka kita akan diberi. Pada saat kita memberikan kemurahan, Tuhan akan memberikan kepada kita kemurahan
Pada saat kita mencaci, maka kita akan menuai cacian. Pada saat kita menabur cemooh, maka kita akan menuai cemooh pula. Apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Mungkin pada saat itu terjadi dalam kehidupan kita, mungkin itu beberapa tahun atau beberapa bulan kemudian, pasti, karena ini hukumnya pasti. Hukum tabur tuai dalam setiap kehidupan orang percaya. Apa yang engkau tabur, itu yang akan engkau tuai. Kalau kita memberi hormat, maka orang lain akan memberikan hormat kepada kita. Kalau kita mengasihi orang, maka kita juga dikasihi. Karena firman itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Seperti suatu saat ibunya Yakobus dan Yohanes murid Tuhan Yesus, suaminya bernama Zebedeus, datang kepada Tuhan, mengajak anaknya ini Yakobus dan Yohanes. 2 dari 12 murid Tuhan Yesus datang kepada Tuhan. Ibu dan kedua anaknya Yakobus dan Yohanes tersungkur di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, kata ibu ini, seorang ibu yang menginginkan sesuatu yang baik bagi anaknya itu wajar. Kalau ibu-ibu di dalam dunia ini pun menginginkan yang terbaik bagi putra-putrinya. Apapun bisa ditempuh, apapun yang bisa diperbuat oleh seorang ibu atau orang tua untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ibu Yohanes dan Yakobus ini pun melakukan, karena dia seorang ibu, menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan diajaklah Yakobus dan Yohanes ini menyembah, tersungkur di kaki Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, kata Tuhan Yesus pada saat mereka tersungkur itu berkata, apa yang engkau inginkan supaya aku perbuat bagimu? Kata ibu Yakobus dan Yohanes berkata, Tuhan, dudukkanlah anakku yang satu pada saat di kerajaanmu nanti, yang satu di sebelah kananmu, yang satu di sebelah kiri. Kata Tuhan, berkata apa saudara? Itu bukan dia menjadi hakku, karena yang duduk nanti di sebelah kanan dan kiri itu sudah disediakan Bapa untuk setiap orang yang memang ditentukan untuk itu. Tapi Tuhan memberikan pelajaran kepada ibu Yakobus dan Yohanes, juga kepada Yakobus dan Yohanes sendiri. Dikatakan Tuhan memberikan nasihat, Tuhan memberikan firman-Nya. Kalau engkau ingin menjadi yang terbesar, jadilah pelayan bagi saudara-saudara. Kalau engkau ingin menjadi yang terkemuka, jadilah hamba bagi saudara-saudara. Itu ajaran Tuhan. Sepertinya nggak mungkin masa kita ini menjadi yang terbesar harus menjadi pelayan dulu. Kalau kita tahu Ibu Teresa, Bunda Teresa memberikan teladan yang luar biasa. Dia mau untuk merawat orang-orang kusta, orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah. Sehingga dengan apa yang dia perbuat, melayani, menjadi hamba yang suka melayani. Dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang luar biasa, yang memperhitungkan apa yang dia lakukan, yang dia perbuat, melayani orang-orang yang sakit, yang diasingkan, yang tidak orang mau untuk berkumpul dengan orang-orang yang sakit menderita ini karena dianggap menular. Tetapi Ibu Teresa, Bunda Teresa ini mau berbuat, melayani mereka, menjadi hamba bagi mereka, melakukan yang terbaik, sehingga sampai saat ini pun namanya terkenal, namanya terkemuka, menjadi orang yang besar karena perbuatannya. Contoh nyata bagi kita, supaya dengan perbuatan kita, pada saat kita melayani, pada saat kita menjadi hamba dan Tuhan menjadi tuannya, Tuhan berkata, aku datang bukan untuk dilayani, walaupun dia adalah raja di atas segala raja, tetapi untuk melayani. Seorang guru memberikan teladan kepada muridnya. Kalau Tuhan sebagai guru kita memberikan teladan yang baik kepada murid-muridnya, yaitu kita semua, maka
seorang guru itu akan memberikan ajaran-ajaran yang tidak menyesatkan muridnya, sehingga murid itu pada akhirnya tidak lebih dari gurunya, tetapi kalau dia tamat, dia lulus sama seperti gurunya. Dan pelajaran yang baik, hukum tabur tuai, kita dapat melihat pada saat saya ambil contoh adalah kehidupan daripada anak perjanjian, yaitu Ishak. 2 minggu yang lalu diambil contoh Ishak itu adalah anak perjanjian yang dinanti-nanti oleh bapak orang beriman, yaitu Bapak Abraham. Pada saat Ishak merindukan omongan, dan Ribka adalah istrinya. Ribka ini mandul, tetapi karena Tuhan berjanji bahwa anak perjanjian ini akan melahirkan bangsa yang besar yang tidak terhitung jumlahnya. Pada saat itu hamillah Ribka oleh seizin Tuhan, sehingga di dalam perutnya melahirkan bayi kembar. Dan pada saat dia mengandung itu, Ribka berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berfirman kepada Ribka, dia berkata bahwa di dalam kandunganmu itu ada 2 bangsa yang besar. Yang muda akan menguasai yang tua. Tuhan sudah bernubuat memberikan itu kepada Ribka. Pada saat itu lahirlah anaknya yang kembar. Yang pertama itu warnanya merah, tangannya berbulu, diberi nama Esau. Yang kedua itu memegang tumit kakaknya dan diberi nama Yakub. Kulitnya licin, bersih, yang cakep. Setelah besar mereka akhirnya, karena ada 2 orang yang berbeda karakter anaknya ini. Yang Esau senang berburu di hutan, di padang, itu disayang oleh bapaknya, yaitu Ishak. Yang Yakub senang di rumah, membantu ibunya masak, membantu ibunya pokoknya di kemah, gak senang keluyuran seperti Esau. Akhirnya ibunya sayang kepada Yakub ini. Bapaknya sayang kepada Esau, ibunya sayang kepada Yakub. Kalau di zaman sekarang pun saya pernah menjadi anak, karena orang tua saya sudah meninggal. Saya pernah menjadi anak. Kadar kasih sayang orang tua itu juga nggak bisa sama rata gitu. Kalau ayah saya sendiri ada anak-anak yang sangat disayangi dan yang biasa kadarnya bisa dilihat. Dan saya itu termasuk anak yang katanya disayangi. Dari kakak saya itu disayangi bapak saya, dan mamanya Hali itu juga disayangi. Nah, kakak pada saat bertengkar gitu ya, sopo sing dibilang bersayang, katanya kakak saya yang ketiga itu, ayo iki podo anake sing disayang, ayo sopo sing dibelani. Kadang-kadang kadar seorang anak itu kasih sayang orang tua itu seperti tadi, Yakub dikasihi oleh ibunya, Esau dikasihi oleh bapaknya. Walaupun sama-sama anak, kadar kasihnya bisa dirasakan seorang anak. Pada saat itu Ishak ini semakin hari semakin tua dan matanya kabur, dan dia akan memberkati anaknya. Kalau bangsa Israel itu yang sulung itu diberkati, ya, yang sulung itu mempunyai berkat yang luar biasa, yang unggul. Pada saat itu sebelum Ishak mau memberkati anaknya, Yakub membuat sup kacang merah, ya. Yakub masak sup kacang merah. Esau datang dari berburu, capek lelah. Setelah dia mencium masakan Yakub, dia berkata, "Kayak ono kok aku sing madang-madang iku. Kok ketone enak. Oh, ya harus kamu janji dulu. Janji apa sih? Ya beri hak kesulunganmu, ben aku dadi sing bareng. Beri hak kesulunganmu itu apa sih gunane hak kesulungan? Kalau aku lapar mati, ya wis gak kanggo hak kesulungan." Esau meremehkan hak kesulungan pada saat itu, menganggap ringan hak kesulungan. Sehingga karena lapar pada saat itu lelah, terus gak peduli, tapi bersumpah dhisik, kata Yakub. Bersumpah dhisik, karena ibu, hak kesulunganmu kepada aku nanti tak kasih. Ya wis, maka Esau bersumpah bahwa hak kesulungan itu diberikan kepada Yakub. Sehingga Yakub dianggap yang sulung karena diberi oleh Esau hak kesulungan itu. Akhirnya diberilah Esau diijoli, hak kesulungan diijoli hanya karena
semangkuk kacang merah. Seperti dalam kehidupan kita mempunyai dianugerahi Tuhan kasih karunia, keselamatan yang utama dalam kehidupan kita. Itu pegangan sampai selama-lamanya. Jangan dilepas, jangan seorang pun dapat merebut itu. Kadang-kala saya punya saudara sendiri, pada saat dia bekerja sama saya, seiman. Setelah itu disiri atau dicintai atau dikarepno orang yang tidak seiman. Pertama dia dapat menarik ini, pacarnya ini menjadi Kristen pertama, tetapi karena pacarnya ini dideadline sama ditegur atau di ultimatum sama orang tuanya, kon melok Kristen gak ada hak warisan, tak buang kamu gak dapat warisan. Akhirnya karena dia takut gak dapat warisan, balik lagi ke agamanya semula. Dan dia berkata, sampai diputus saya. Lah teman saya ini yang seiman tadi, saya sudah nasihati, pegang Kristus, jangan membuang Yesus, jangan melepaskan Yesus. Enggak kok, aku tetap kok beriman sama Tuhan. Perkataan manusia. Akhirnya saudara, teman saya ini mau diputus sama pacarnya kembali, takut gak dapat warisan tadi. Dia berkata, ojo aku oleh putus aku mati, ya. Hak kesulungannya, hak utamanya dia lepaskan hanya karena semangkuk kacang merah seperti Esau, hanya karena ingin dia dinikahi oleh pacarnya. Jadi dia harus melepaskan, dia menjadi keluar dari kasih karunia Allah, menjadi sesuai dengan iman daripada suaminya, asalkan dia tetap tidak diputus oleh pacarnya tadi. Seringkali itu terjadi. Hak yang sudah diberikan oleh Tuhan, kunci kerajaan surga, keselamatan itu tidak kita pegang dengan erat, maka banyak singa-singa di sekitar kita itu ingin mencuri hak itu dari kehidupan kita. Esau tidak menganggap bahwa kesulungan itu adalah hal yang berharga, sehingga dia kehilangan hak kesulungannya. Apa yang terjadi setelah itu? Maka orang tuanya akan memberkati, berkata kepada Esau, Esau, berburulah, setelah itu masaklah makanan itu, hasil buruanmu, dan berikan kepadaku, karena aku sudah tua, akan mati. Aku akan memberkati engkau karena engkau adalah anak sulung. Setelah itu Esau berangkat ke padang. Ibu yang rumah lalu, hak sulung akan diberikan, berkat akan diberikan kepada Esau. Akhirnya ibunya kan sayang sama Yakub. Iku golek mau kambing sing apik, yo bawa sini sembelih dan aku akan masakkan. Lho Bu, aku tanganku gak berbulu kayak emas ya. Akhirnya ibunya mempunyai trik ya, tangannya dibuntel sama bulu kambing tadi, bulunya dikasih bulu supaya berbulu seperti Esau, karena bapaknya gak sepira ketok rabun ya. Akhirnya karena trik dari ibunya ini menipu ayahnya, terus ngomong-ngomongin menipu Esau, tak masakan yang enak beri kepada ayahnya. Pada saat datang ayah, kok Esau tak? Iya saya Esau. Lah kok suaramu Yakub loh? Saya mendekat tuh saya ya, kata ayahnya. Dipegang, oh iya ya, berbulu ya Esau, tapi kok suaranya Yakub ya, karena ayahnya gak kelihatan rabun. Akhirnya dikatakan, benar tak kamu Esau? Iya ayah. Setelah dimakan diberkatilah. Padahal itu Yakub, diberkatilah Yakub. Diberkatilah Yakub dengan berkat yang luar biasa, karena dianggap menjadi anak sulung. Diberkati karena memang kesulungan itu sudah diberikan kepada Yakub, maka Yakub yang menerima berkat. Setelah itu Esau datang dan dimasaklah makanan buruannya tadi. Setelah diberikan, lho kon sapa? Saya Esau ayah. Lho tadi sapa sing teko? Jarene Esau. Lah iki kok Esau teko meneh ya. Setelah itu menangislah Esau dengan merang-rang, ayah gak duwe berkat meneh tadi ya iso. Satu kali berkat itu ya tak berikan yang anak sulung lah. Sapa mau sing teko? Padahal tadi Yakub yang menerima berkat. Ayah berikan berkat yang lain ayah ya gak ono. Berkat apa sing wis tak kekno Yakub ya. Akhirnya ibunya melihat bahwa Esau meraung-raung ngamuk, larilah ya, disuruh lari ya Yakub, tanpa manu dhisik ben sampai gak ngamuk iki Esau ben ngamuk ben entek dhisik. Akhirnya Yakub lari ke
dia menipu ayahnya. Yakub lari ke pamannya, dan di sana apa yang ditabur Yakub pada saat dia menipu ayahnya, walaupun didukung oleh ibunya, apa yang ditabur itu yang dituai oleh Yakub. Yakub di pamannya juga dipecundangi oleh pamannya pada saat dia bekerja selama sebulan. Yakub dikatakan, ditegur sama pamannya, kau wis saulan kerja nang aku jauh upah apa? Aku lo mesiri anaknya Laban kan ada 2, pamannya itu ada 2. Yang disiri adiknya namanya Rakel. Aku mesiri Rakel, aku pengen kawin sama Rakel. Oh ya gak apa-apa, tapi kon kerja nang aku 7 tahun ya. Oke, ya. Yakub bekerja 7 tahun dianggap cepet karena cintanya kepada Rakel. Rakel adalah anak yang kedua, dan setelah itu kakaknya yang namanya Lea gak disiri sama Yakub. Setelah 7 tahun bekerja, akhirnya ini aku 7 tahun bekerja, paman, aku mau kawin sama anakku si Rakel. Oke, dikawin no saudara. Rakel pakai cadar, calon wanitanya pakai cadar ya tak kelihatan. Malam setelah pagi baru tahu yang diberikan itu adalah Lea. Baru dibuka cadar, lu kok Lea? Mau aku kawin karo Rakel kok dikasihkan Lea? Dibujui sama Laban. Setelah itu dia marah, paman, wong Rakel sing tak jawab kok Lea sing mbokekno lho lek piye? Mosok mbake gak dikawin. Kan mbake dulu baru adiknya. Akhirnya wis gak apa-apa, tetep dhisik 7 dina untuk kawin karo Rakel. Tapi kerja karo aku 7 tahun meneh. 14 tahun dipecundangi sama Laban. Itulah apa yang ditabur Yakub. Dia akan menuai apa yang sudah ditabur. Menipu ayahnya, dia juga ditipu oleh pamannya. Apa yang ditabur itu juga yang akan dituai. Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita berhati-hati dalam hidup ini. Karena apa yang engkau lakukan itu juga akan menimpa engkau. Suatu saat saya saudara berangkat kerja mengalami rasanya mangkal sama ayah saya. Ada perselisihan gitu sama ayah saya. Gak damai sejahtera pada saat berangkat kerja, belum tuntas, belum dibereskan. Saya mangkal sama ayah saya karena ayah saya berbuat salah gitu ya. Namanya orang tua, gak bisa dinasihati. Akhirnya saya marah. Berangkat kerja dengan kemarahan, dengan mangkal saya berangkat kerja. Setelah itu naik bemo. Setelah naik bemo saudara, bemo itu kan kalau ngering ngawur, ya ngawur. Lah pada saat itu penumpangnya jarang. Nah di situ pojokan itu orang tua perempuan gitu. Ya saya agak sebelah sini. Pada saat direm, ya direm gitu ya, saya lompat nabrak orang tua ini, saya dikaplok saudara. Wow, ya dikaplok. Saya tuh maaf ya, saya nabrak orangnya ya, karena direm dadakan saya nggak gojekan. Akhirnya dikuaplok saudara. Akhirnya saya ini, nggak salah dikaplok ya. Katanya saya penumpang yang di depan biasa saja direm dadak kok sok arek dikaplok. Yang saya merasa oh ya iki salahku dhewe ngamuk karo bapakku ya apa yang ditabur itu yang kita akan tuai. Karena segala sesuatu yang ditabur itu juga akan kita tuai. Mungkin pada saat itu mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, mungkin 2 bulan itu akan menimpa kita. Kalau kita menabur segala yang baik, akan menuai segala yang baik pula. Apabila kita menabur doa, kita akan menuai doa dari seseorang. Apabila kita menabur menolong seseorang, kita akan ditolong oleh orang. Ya, segala sesuatu akan terjadi. Bahwa Tuhan mengajar kepada kita supaya kita tidak berhenti untuk menabur kebaikan. Menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Menabur dalam daging akan menuai kebinasaan dari daging. Asal kita mau berbuat apa yang Tuhan ajarkan pada saat ini, apa yang engkau kehendaki, apapun itu yang baik-baik, lakukan dulu. Jadi teladan. Jadi apa yang baik itu akan engkau alami. Karena Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa jikalau engkau berbuat, segala sesuatu perbuatan itu akan memberikan buah. Kalau buahnya itu baik, kalau pohonnya baik, buahnya menjadi baik. Kalau pohonnya buruk, misalnya semak dan duri, ya tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau buahnya itu buah pohon apel, akan menghasilkan buah apel. Semuanya itu dari apa yang ditabur.
masa kita menabur jagung tumbuhnya lalang, kan nggak mungkin. Apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Pelajaran daripada hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita, sebelum Tuhan menjalankan visinya untuk disalib, Tuhan memberikan teladan yang luar biasa. Pada saat dia mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya, maka dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia rela sebagai guru, sebagai Tuhan, membasuh kaki murid-muridnya, sehingga dia memberikan teladan kepada murid-muridnya. Kata Petrus, Tuhan, jangan kakiku saja yang dibasuh, tanganku, kepalaku basuh dulu, ikulah mandi jadi. Kalau membasuh itu adalah membasuh kaki. Biarlah engkau meneladani apa yang aku berikan teladan pada hari ini. Saling membasuh sesamamu, saling melayani sesamamu, saling mengasihi sesamamu, saling mendoakan sesamamu, saling peduli pada sesamamu. Tuhan mengajarkan engkau harus membasuh sesamamu, karena Tuhan memberikan teladan. Karena engkau sebut Tuhan dan Guru, maka engkau sebagai murid harus meneladani guru. Murid tidak akan lebih daripada gurunya, tetapi kalau dia tamat, maka murid ini sama dengan gurunya. Biarlah kita belajar untuk meneladani Tuhan kita, untuk apa yang kita kehendaki, supaya orang lain berbuat kepada kita, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Sehingga kalau orang lain mau berbuat baik kepada kita, kita harus lebih berbuat baik. Seperti perintah Tuhan, bahwa di dalam Roma dikatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberikan pertanggungan jawab kepada Allah kita pada akhirnya. Anak tidak dapat menolong orang tua masuk ke surga. Orang tua tidak dapat menolong anak masuk ke surga. Setiap pribadi lepas pribadi harus memberikan pertanggungan jawab atas hidupnya kepada Tuhan pada akhirnya. Apa yang engkau tabur, itu yang akan engkau tuai. Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau seorang tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Biarlah kita mau belajar untuk memberikan apa yang terbaik dari hidup kita, sehingga orang lain bisa melihat kita menjadi dampak bagi orang lain, memberikan teladan bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Asalkan kita mau belajar kepada guru kita, guru agung kita, Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, maka kita, seperti awal saya berkata, maka kita akan mengenal dia dengan benar, meneladani dia dengan benar, karena dia adalah guru di atas segala guru, tabib di atas segala tabib, Allah di atas segala Allah, nama di atas segala nama. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bangkit berdiri, kita akan mengucap syukur atas firman Tuhan saat ini. Dan kita belajar untuk mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Apa yang terbaik yang bisa kita lakukan, yang kita bisa tabur, baik atau tidak baik waktunya. Entah itu atau ini yang akan kita tuai. Dalam kita belajar untuk menabur apa yang baik, sehingga kita juga akan menuai yang baik pula. Kita akan pujikan pujian. Tuhan baik bagi kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia memberikan teladan yang baik. Kalau engkau ingin menjadi terbesar, biarlah kita melayani saudara-saudara kita. Kalau kita ingin menjadi terkemuka, biarlah kita belajar mempunyai hati seorang hamba yang senantiasa ingin menyenangkan hati Tuhan. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tuhan sanggup mengangkat hidupmu. Tuhan sanggup memberkati hidupmu. Tuhan sanggup menolong hidupmu. Karena Dia
Semakin berat hidupku tanpamu Tuhan. Beban yang kami alami tanpa Engkau kami tidak mampu. Makin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu. Cinta yang ku dapat darimu.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Kami bisa hadir di hadapan Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagah kami. Itu semuanya adalah berkat yang Tuhan sudah beri kepada kami. Bapak Ibu, dan terima kasih Tuhan. Beri kami Tuhan hati yang syukur. Supaya kebenaran firman Tuhan bisa berakar, bertumbuh dan berbuah. Di mana Tuhan selalu mengingatkan kepada kami supaya kami berbuat baik kepada sesama, untuk mengasihi kepada sesama. Terima kasih. Beri kami Tuhan hati kasih Tuhan kepada sesama. Bapak Ibu dan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan, memberkati kesehatan diri Tuhan, memberkati keluarganya Tuhan, saudara-saudaranya. Terlebih Tuhan memberkati dalam setiap pelayanannya, supaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui nilai hamba. Terima kasih Bapak. Kiranya Tuhan memberkati akan ibu gembala kami Tuhan. Tambah-tambahkan akan kesehatannya Tuhan, memberkati keluarga besarnya Tuhan, akan anak cucu menantu cicitnya Tuhan, akan seluruh jemaatnya Tuhan memberkati. Bapak Tuhan sudah terima kasih. Syukur dan terima kasih Tuhan. Dan Tuhan akan doa dan rasa syukur kami Tuhan, yang kesemuanya Tuhan akan kami sampaikan kami. Syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Syukur dan terima kasih Yesus sudah terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan pada malam hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum pengumuman, diberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk berbuat baik pada malam hari ini. Dipersilakan hamba-hambanya yang bertugas mempersiapkan diri. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Jatmiko pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk mempersembahkan persembahan kami. Tuhan, kami mengucap syukur bahwasanya Tuhan senantiasa baik buat kami dari hari ke hari. Terimalah persembahan kami Tuhan, biarlah menjadikan kebaikan bagi gereja kami, bagi kami semua. Tuhan juga berkati saudara-saudara kami yang memberikan dengan penuh sukacita, karena kami percaya apa yang kami terima semua itu asalnya juga dari Engkau. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati para pembawa pundi-pundi, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya. Terimalah persembahan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Setia.
dapat setia, ya kita tidak dapat membalas cinta kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Ada amin saudara? Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara, baik itu persembahan perpuluhan, ucapan syukur, kasih, tantangan, persembahan perbaikan gereja, atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan. Percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang pertama pada malam hari ini, seluruh sidang jemaat Tuhan berterima kasih pada hambanya Ibu Yayu yang pada malam hari ini sudah memberikan kita berkat firman Tuhan, ya, yang menghibur, yang menyembuhkan, yang membuat kita lebih hari lebih cinta Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati Ibu Yayu, memberkati kesehatannya, memberkati pekerjaannya, kerinduannya, pergumulannya, keluarganya, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur di hadapan Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah pada malam hari ini karena kita sehat, ya. Kita ada di sini di tengah-tengah rumah Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kita untuk memuji, membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Jadwal ibadah seperti biasa, Minggu sekolah Minggu pukul 7:30 pagi, ibadah raya pukul 6 sore seperti pada malam hari ini, Rabu doa malam pukul 6 sore, dan Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Puji nama Tuhan. Terima kasih song leader, singer, Tuhan berkati pelayanannya pada malam hari ini. Tim musik Tuhan berkati, LCD, sound system Tuhan memberkati, beserta seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang di bawah, yang di atas, Tuhan memberkati, ya. Percaya dan yakin bahwa jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, sama-sama kita bangkit berdiri. Pernah kau yang
kembali kami datang menyembah hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan yang pimpin ibadat kami yang kudus dari permulaan sampai penghabisan. Terima kasih ya Bapa yang Maha Baik. Ampunkan segala dosa kesalahan kami. Kami bersyukur Tuhan firman-Mu pada saat ini yang mengingatkan kami, menyadarkan kami agar supaya kami anak-anak tempat ini selalu bersatu, saling menghormati satu dengan yang lain, saling mendoakan Bapa, saling menghargai satu dengan yang lain, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, bahkan menenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Perkenankan kami berdoa bagi hamba Ibu Yayu yang saat ini Tuhan percayakan untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Biarlah Tuhan memberkati di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya, di dalam kesehatannya, di dalam pekerjaannya, di mana Ibu Yayu berada. Jadikan berkat, jadikan pelita, jadikan surat yang terbuka sehingga banyak jiwa yang bertobat di bawah kaki salib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi Tuhan anak-anak yang tidak hadir saat ini. Memberkati mereka semuanya Bapa, di mana mereka berada. Kami percaya sakit Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, lautan, serta seisinya. Ampunkan kami Tuhan, tahu keadaan kami Tuhan, tahu keberadaan kami Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang lemah, lembut, dan sabar. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Perkenankan kami berdoa bagi anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang kosong ujian, yang skripsi, yang mencari pekerjaan, yang mencari sekolahan. Tuhan tolong mereka. Biarlah Tuhan senantiasa memberi semangat belajar dan jauhkan dari pergaulan yang jahat. Jadikan anak-anak yang berhasil. Terima kasih, berkati orang tua mereka masing-masing. Bapak syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi Tuhan Yesus, keamanan yang ada kiranya Tuhan memberkati. Senantiasa kuat, teguh iman, menjalankan tugas mereka dan berkati keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa bagi para dokter, medis, perawat di mana mereka berada, terlebih dalam Tuhan Yesus daerah Dukuh Kupang, kota Surabaya sekitarnya. Kiranya Tuhan memberi Tuhan kekuatan kesehatan yang sungguh-sungguh untuk membantu mereka-mereka yang sakit, mereka yang di dalam kekurangan, mereka yang menderita. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia yang tercinta, biarlah tetap berdasarkan Pancasila sampai selama-lamanya, sehingga hamba-hamba Tuhan dengan leluasa yang bekerja Tuhan, banyak jiwa-jiwa datang bertobat di bawah kaki salib Tuhan. Memberkati Bapak Presiden kami, memberkati para menteri dari pusat sampai daerah, memberkati anggota DPR MPR pusat sampai daerah, tingkat 1 dengan 2 kota Surabaya. Selamatkan mereka, biar mereka bekerja seturut akan firman Tuhan, dilindungi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Selamatkan kota Surabaya kami Bapa, anak-anak Tuhan di mana mereka berada, mau melindungi dan dijauhkan segala perkara-perkara yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Memberkati persembahan anak-anak Tuhan tempat ini. Apapun yang dipersembahkannya, kami percaya Tuhan selalu mengembalikan dan berlimpah-limpah. Yang belum mengerti persembahan, diberilah pengertian Bapa, bahwa mereka juga merasakan keajaiban Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus,
kasih Bapak. Bapak, syukur dan terima kasih. Walaupun ombak gelombang angin ribut senantiasa menindas di dalam kehidupan kita, menerpa kita anak-anak Tuhan tempat ini. Godaan-godaan setan iblis senantiasa ngincer kami. Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus, sehingga kami tetap bersyukur dan tetap kuat untuk menghadapi perkara. Kami boleh menjadi anak-anak yang menang. Terima kasih dan berguna Tuhan. Terima kasih untuk memuliakan nama Tuhan. Satukan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik bagi kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sendiri Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik bagi kami. Tuhan mengasihi kami anak-anak yang sederhana di tempat ini GPK ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hamba yang senantiasa setia untuk mendukung Tuhan, untuk menjaga Kaaba yang kudus tempat ini, membersihkannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa bagi hamba-hamba yang senantiasa memperhatikan hamba yang Nina dan Bapa ini. Tuhan baik bagi kami. Tuhan baik, Tuhan bagi hamba-hamba anak-anak sidang jemaat GPK Galilea. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengetahui kebutuhan kami. Tuhan mengetahui keperluan kami pribadi dan kami percaya Tuhan senantiasa memberkati kami. Tuhan juga tahu kedatangan kami masing-masing Bapa. Tuhan, kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hibur, yang lemah Tuhan sudah beri kekuatan, yang membawa beban berat Tuhan sudah lepaskan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan baik bagi kami. Bentar kami tidak tinggalkan ruangan yang suci ini Tuhan. Kami tidak berani berjalan sendiri tanpa Bapa. Itulah sebabnya kami menanti berkat daripada Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah akan pekerjaan dan usahamu, diberkati sekolah kuliahmu, diberkatilah buah kandunganmu, dan diberkatilah kesehatanmu. Sekarang para kekasih-kasih Tuhan pulanglah dengan membawa damai sejahtera, kasih karunia